kita buat tugas PKI ya? Ya kau belum selesai tugasnya. Ini yuk, kita chat grup. Aku coba chat grup. Ah. Maaf ya telat. Coba nggak tahu. Ica itu kayak PKI lagi tidur deh kayaknya itu. Telepon, coba telepon. Kebiasaan dia itu. Siang kan ya. Halo. Iya. Di mana nih? Ada di rumah. Sini buat tugas PKI. Oh my gosh! Geli banget. Aduh guys, sorry ya telat. Yes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam harmoni. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa program S1 untuk menyelesaikan studinya. Skripsi ditulis oleh mahasiswa setelah mahasiswa melakukan kegiatan penelitian ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi yang merupakan suatu karya ilmiah perlu ditulis dengan sistematik dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penyusunan skripsi. Tujuan penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah atas topik atau pokok bahasa yang sesuai dengan aturan program studi masing-masing. Yang kedua, untuk menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode penelitian secara benar. Yang ketiga, untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penalaran secara logis. Selanjutnya yaitu materi aspek penyusunan skripsi. Aspek-aspek penulisan skripsi yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi antara lain yang pertama yaitu jenis dan ukuran kertas, 2 margin pengetikan, 3 pemenggalan kata, serta cara pembuat penomoran, cara mengutip dan teknik penulisan kutipan, cara penulisan catatan kaki dan penulisan daftar pustaka. A. Jenis dan ukuran kertas. Jenis kertas yang digunakan untuk menulis karya ilmiah, baik makalah, skripsi, tesis ataupun disertasi adalah kertas HVS 70 gram dengan ukuran A4 atau 21 × 29,7 cm. B. Margin pengetikan. Yang pertama, pada setiap lembar kertas karya ilmiah yang digunakan untuk pengetikan hanya satu muka atau halaman. Tidak diperbolehkan bolak-balik. Yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi diketik 2 spasi. Yang ketiga, batas pinggir kertas sebelah kanan
menggunakan huruf Latin adalah 3 cm dan batas pinggir kiri untuk karya tulis juga menggunakan 3 cm. Yang keempat yaitu tepi sebelah atas dan tepi sebelah bawah yang harus dikosongkan masing-masing adalah 3 cm, baik untuk karya tulis yang menggunakan huruf Latin. Yang terakhir yaitu pada setiap alinea baru ketika dimulai menjorok dari garis margin. C. Penulisan dan pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan suku kata mengikuti aturan baku tata bahasa Indonesia. Yang kedua, pada akhir baris dihindari pemenggalan suku kata baik di awal maupun di akhir kata. Yang ketiga, bilangan bernama seperti Rp50 pukul 12.00 tidak boleh dipenggal. Sementara bila nama itu ditulis sesudah nama bilangan dan bukan singkatan, pemenggalan boleh dilakukan seperti 10 km atau Rp15.000. Yang keempat yaitu inisial nama orang tidak boleh dipisahkan dari nama keseluruhan. Contohnya seperti R.A. Kartini dan H.A. Salim. Yang kelima yaitu bilangan-bilangan dalam teks yang terdiri dari 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Yang keenam, persen, tanggal, jumlah, nomor rumah, nomor telepon, pecahan desimal, dan bilangan yang disertai dengan singkatan harus ditulis dengan angka. Yang ketujuh yaitu kalimat tidak boleh dimulai dengan angka. Untuk menghindari itu, susunan kalimat harus diubah. Kalau terpaksa kalimat itu tidak dapat diubah susunannya, maka angka itu ditulis penuh dengan huruf. Yang ketujuh yaitu judul buku, nama majalah, koran, jurnal, dan kata asing termasuk kata yang berasal dari daerah yang bukan merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia diketik miring. Sementara nama-nama asing seperti nama lembaga tidak diketik miring. D. Sistem penomoran. Pertama, nomor halaman bagian awal pada karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin berupa Romawi kecil. Yang kedua, yaitu pada bagian tengah dan bagian akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya, nomor halamannya berupa angka Latin. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab, sub-subbab, dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Yang terakhir, dengan demikian, untuk karya tulis yang menggunakan huruf Latin, sistem penomoran adalah sebagai berikut, yaitu angka Romawi besar untuk nomor bab, huruf kapital Latin untuk subbab. Yang selanjutnya yaitu nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab baru. Karena itu pada setiap bab baru sumber tulisan ditulis dengan lengkap. E. Kutipan langsung dari buku atau artikel. Yang dimaksud dengan kutipan langsung dari buku atau artikel adalah pengambilan secara langsung bagian-bagian tertentu tulisan dari sumber yang digunakan. Ada dua bentuk kalimat yang dikutip langsung, yakni kalimat interpolasi, kutipan bagaimana adanya baik dalam susunan kalimat maupun tanda baca, dan kalimat elips, kutipan yang mengambil bagian yang terpenting saja. Dalam pengutipan kalimat interpolasi, cara penulisan yang digunakan adalah ditulis menjorok dalam satu spasi dengan mencantumkan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan. F. Kutipan tidak langsung dari buku atau artikel. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil artinya dalam bentuk saduran, kesimpulan, dan parafrase. Pada akhir kutipan kalimat tidak langsung, ini dicantumkan catatan kaki yang menjelaskan sumber ide, kesimpulan, atau parafrase itu berasal. Selanjutnya ada sistematika skripsi. Secara garis besar, dalam skripsi terdapat bagian awal, isi, dan juga akhir. Pada bagian awal terdapat halaman sampul. Halaman sampul memuat hal-hal, yaitu yang pertama ada judul skripsi, ditulis dengan huruf kapital dengan jenis Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 1 spasi. Adapun pernyataan untuk kepentingan apa skripsi itu disusun, ditulis dengan huruf book antikum. Kedua, ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan berisi pemberitahuan persetujuan dosen pembimbing skripsi. Halaman persetujuan terdiri atas nama mahasiswa, judul skripsi, tanggal persetujuan skripsi, dan tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Yang ketiga, ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan merupakan halaman yang memuat tanda tangan penguji skripsi. Yang keempat, ada surat pernyataan keorisinalan skripsi. Surat pernyataan ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi yang akan diujikan adalah benar hasil karyanya sendiri dan tidak didasarkan data nyata, plagiasi,
jiplakan atau autoplagiat. Yang kelima ada abstrak. Abstrak merupakan inti skripsi yang memuat judul, nama peneliti, dan rasional, tujuan metode penelitian, hasil penelitian, dan kata kunci maksimum 5 kata. Halaman abstrak diberi nomor halaman dengan huruf Latin kecil. Kata pengantar dimaksudkan untuk menyambungkan pikiran pembaca, yaitu yang pertama ada ucapan syukur kepada Tuhan, kemudian yang kedua ada judul penelitian, yang ketiga ada fenomena atau garis besar isi skripsi, yang keempat hambatan dalam proses penyusunan skripsi dan solusinya, kemudian yang kelima ada ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak-pihak yang membantu harapan, yang keenam penyebutan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan skripsi tanpa penyebutan nama atau identitas mahasiswa. Yang keenam, ada daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pencarian hal-hal yang dikehendaki oleh pembaca. Oleh karena itu, nomor halaman dalam daftar isi harus sesuai dengan nomor halaman dalam skripsi. Kemudian, yang terakhir, ada daftar tabel atau bagan atau gambar. Dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyampaikan berbagai informasi secara terstruktur. Kedua ada bagian isi. Yang pertama A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian isi skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab suatu pertanyaan. Yang pertama ada apa yang diteliti, dan yang kedua untuk apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang merupakan penelitian yang harus dapat menyaksikan pembaca bahwa penelitiannya penting untuk dilakukan. Dengan kata lain, peneliti harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Yang kedua ada identifikasi masalah, yang merupakan pengenalan suatu masalah atau inventarisir masalah yang dikemukakan pada suatu latar belakang di atas. Yang ketiga ada batasan masalah, yang merupakan penetapan batasan dari masalah penelitian yang diidentifikasikan. Yang keempat ada rumusan masalah, yang merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan suatu masalah. Yang kelima ada tujuan penelitian, yang disusun sejalan dengan rumusan masalah yang mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Yang keenam ada manfaat penelitian. Hasil penelitian harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan maupun implementasi ilmu serta untuk kepentingan praktis di masyarakat. Yang ketujuh ada batasan istilah, yang merupakan pembatasan konsep-konsep yang diperlukan pada penelitian sehingga konsep itu dapat diukur atau konsep itu tidak akan mempunyai penafsiran yang beragam. B. Yaitu kajian pustaka, yang berisi informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian. Informasi dalam kajian pustaka dipilih berdasarkan pertimbangan kerelevanan, keakuratan, kekompleksan, dan kemuktahiran. C. Ada metode penelitian. Pada bagian ini diuraikan dua metode penelitian, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada metode penelitian secara kuantitatif, yang terdiri atas jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel atau sasaran penelitian, variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang kedua ada metode penelitian secara kualitatif, yang terdiri atas pendekatan dan rancangan penelitian, data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian atau jika ada, teknik pengumpulan data termasuk pedoman wawancara atau jika diperlukan, uji kesahihan instrumen atau jika diperlukan, dan uji kesahihan data,
serta pemahaman atau interpretasi data atau teknik analisis data. D. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian yang berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Data penelitian disajikan secara informatif, komunikatif, dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hasil dari analisis data penelitian dibahas dengan cara yang pertama ada menginterpretasikan temuan penelitian, yang kedua ada menjelaskan hubungan antar temuan penelitian dengan penelitian terdahulu atau teori terkait yang telah mapan, dan yang ketiga menjelaskan implikasi hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. E. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan yang merupakan makna temuan-temuan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk uraian atau paragraf demi paragraf, butiran-butiran atau rincian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang kedua ada saran. Saran berisi rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan secara operasional dan dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya dikemukakan secara rinci sehingga mudah untuk diimplementasikan dan sesuai dengan manfaat dari penelitian. F. Daftar pustaka yang merupakan kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam teks skripsi. Daftar rujukan dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan seberapa jauh wawasan dari peneliti. Peneliti tidak boleh mencantumkan nama sumber rujukan yang tidak dirujuk. Sebaiknya peneliti tidak boleh mencantumkan kutipan yang tidak disertai dengan sumber rujukan. Secara umum, urutan penulisan unsur-unsur dari daftar pustaka adalah: yang pertama ada nama pengarang, kedua tahun terbit, ketiga judul sumber yang dirujuk, yang keempat ada kota tempat terbit dan nama penerbit. Berikut urutan pengetikan dari daftar pustaka. Yang pertama ada buku, kedua rujukan dari artikel, majalah atau jurnal, yang ketiga rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi, yang keempat ada rujukan dari internet berupa karya individual. Selanjutnya bagian akhir. Bagian akhir dari skripsi adalah lampiran-lampiran. Hal yang perlu dilampirkan dalam skripsi adalah dokumen yang sesuai dengan keperluan dan mendukung penguatan skripsi. Misalnya instrumen dan tabel statistik. Dokumen yang tidak penting tidak perlu dilampirkan agar tidak memperbanyak jumlah halaman dan biaya. Agar lampiran mudah dilacak, tiap label harus berlabel dengan huruf dicetak tebal, misalnya lampiran 1, pedoman wawancara, dan disebutkan dalam teks, misalnya pedoman wawancara disajikan pada lampiran 1. Penyebutan itu diletakkan setelah paparan tentang pedoman wawancara. Jenis skripsi. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya penelitian kuantitatif yaitu survei, eksperimen, atau analisis data sekunder. Yang kedua ada penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Contohnya yaitu wawancara, observasi partisipan, dan analisis. Ketiga, penelitian campuran. Jenis penelitian skripsi ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya dari penelitian ini yaitu mengombinasikan antara survei dan wawancara atau eksperimen dengan analisis isi. Yang keempat, jenis penelitian skripsi tindakan. Cara melakukannya dengan melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Adapun tujuan dari jenis penelitian ini yaitu untuk memperbaiki atau mengembangkan praktik maupun kebijakan
yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengamati hasilnya dan melakukan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Nah, yang kelima ada penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini biasanya menggunakan metode pengumpulan data seperti survei, analisis dokumen, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Yang keenam ada studi kasus. Biasanya melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Fokus penelitian ini yaitu pada pemeriksaan mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena yang unik. Nah, yang ketujuh ada penelitian komparatif. Penelitian skripsi yang satu ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang studi seperti ilmu sosial ekonomi atau pendidikan. Cara melakukan penelitian ini yaitu dengan membandingkan dua atau lebih kelompok situasi atau kondisi untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Nah, yang terakhir adalah jenis penelitian skripsi eksperimental. Dilakukan dengan mengendalikan variabel-variabel yang diteliti dan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok yang terlibat. Tujuan penelitian eksperimental yaitu untuk menguji pengaruh penyebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Setiap mahasiswa memilih jenis penelitian tersebut tergantung pada topik penelitian yang sedang mereka garap. Selain memikirkan jenis penelitian apa yang akan dipilih, para mahasiswa pun harus memahami proses dari pembuatan skripsi. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang berlebihan itu Perasaan saya ke dia. pinjam dulu 100. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam harmoni.